Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part kedua dari senyawa hidrokarbon, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkana. So, mari kita belajar. Baik, di video part pertama kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis dari atom karbon dan juga bagaimana cara kita untuk melengkapi struktur dari senyawa hidrokarbon. Nah, pada video kali ini kita akan mulai mempelajari tentang bagaimana caranya untuk memberikan nama pada senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon sendiri terbagi ke dalam beberapa kelompok senyawa, di mana secara umum hidrokarbon terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu rantai terbuka dan juga rantai tertutup. Nah, ada rantai terbuka dan ada rantai tertutup. Senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai terbuka itu disebut sebagai senyawa alifatik. Senyawa alifatik terbagi lagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada hidrokarbon jenuh dan ada hidrokarbon yang tak jenuh. Hidrokarbon jenuh merupakan golongan dari senyawa alkana, sedangkan hidrokarbon tak jenuh itu terbagi ke dalam dua kelompok lagi, yaitu alkena dan alkuna. Jadi secara garis besar, di materi senyawa hidrokarbon di kelas 11 ini kita akan belajar tentang senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan rantai tertutup terbagi dalam dua kelompok, yaitu senyawa aromatik dan juga senyawa alisiklik. Oke, ini sekedar informasi bahwa senyawa hidrokarbon terklasifikasi ke dalam beberapa kelompok senyawa, di mana kita akan memfokuskan pada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang tata nama dari senyawa alkana. Sedangkan alkena dan alkuna akan menyusul di part yang berikutnya. Oke, senyawa alkana. Kita berkenalan dulu dengan senyawa alkana sebelum kita mempelajari cara kita memberikan nama ya pada senyawa alkana ini. Senyawa alkana dia merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia hanya memiliki ikatan tunggal. Ya, jadi dalam rantai karbonnya itu seluruh atom karbonnya berikatan atau dihubungkan dengan ikatan tunggal. Karena dia hanya dihubungkan dengan ikatan tunggal, maka si senyawa alkana ini termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon jenuh. Si senyawa alkana memiliki rumus umum CnH2n+2. Ini perlu diingat ya, karena nanti alkana, alkena, alkuna itu memiliki rumus umum yang berbeda. Nah, sehingga kita perlu mengetahui rumus umum dari kelompok senyawa ini, sehingga kita tidak salah dalam menentukan jenisnya, gitu ya. Karena nanti jangan sampai senyawanya alkana, tapi kita memberikan penamaannya dengan menggunakan cara alkena, atau sebaliknya. Jadi ini penting bagi kita untuk mengetahui rumus umum dari golongan senyawa-senyawa hidrokarbon. Dalam hal ini adalah senyawa alkana yang memiliki rumus umum CnH2n+2. Maksudnya apa? Ya, kalau misalkan N ini adalah jumlah C-nya, maka jumlah H itu adalah 2 kalikan jumlah C ditambah 2. Di sini kita tambahkan kalau C-nya 3, ya, C-nya 3, maka jumlah atom H-nya itu adalah 2 kalikan 3 plus 2. Ya, berarti kan ada 8H. Maka rumus kimianya adalah C3H8. Kalau misalkan C-nya 4, ya, kalau C-nya 4, berarti hanya berapa? Hanya berarti 2 dikalikan 4, ya, karena N-nya 4 ditambah 2. Maka rumus umumnya adalah C4H10, gitu ya. Ini adalah golongan dari senyawa alkana. Oke, yang berikutnya untuk deret homolog ya. Deret homolog ini adalah kelompok senyawa dengan rumus umum yang sama. Jadi kan kalau alkana rumus umumnya CnH2n+2. Nah, berarti seluruh senyawa yang memiliki rumus umum yang sama, maka ini termasuk dalam deret homolog dari senyawa alkana. Deret homolognya adalah seperti ini. Oke. Diawali dari C-nya 1, berarti hanya kan 2 kalikan 1 plus 2 ya, maka C-nya hanya adalah 4. Kemudian ada C2H6, C3H8, C4H10, dan seterusnya. Ketika dia memiliki jumlah atom C1, maka dia memiliki nama metana. Kalau C-nya 2, maka dia memiliki nama etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 adalah heksana. Kalau C-nya 7 berarti dia memiliki nama heptana. Kalau C-nya 8 dia adalah oktana, C-nya 9 nonana, dan C-nya 10 adalah dekana. Ini penting untuk diingat ya, untuk dihafalkan, karena ini akan kita gunakan terus-menerus dalam penamaan senyawa alkana maupun senyawa turunan alkana di kelas 12 nanti.
Oke, kita masuk ke bagian tata namanya. Bagaimana cara kita untuk memberikan nama dari senyawa alkana. Ini berbeda dengan penamaan dari senyawa anorganik di kelas 10, yang mana itu masih lebih simpel ya, dibandingkan penamaan senyawa alkana. Karena senyawa alkana ini ada yang lurus, ada yang bercabang. Nah, kita mulai dari yang mudah dulu, dari tata nama senyawa alkana yang memiliki rantai lurus. Kalau dia rantai lurus, maka penamaan dari senyawa alkananya itu bergantung kepada jumlah atom karbon yang menyusun dari si senyawa alkana tersebut. Nanti kita tinggal memberikan atau menambahkan awalan huruf N, yang berarti dia adalah rantai normal. Nah, kenapa diberikan huruf N? Karena nanti ada senyawa yang bercabang, gitu ya. Dia bercabang kan berarti nggak normal. Makanya untuk rantai lurus diberikan awalan huruf N untuk menandakan kalau dia adalah senyawa hidrokarbon yang normal. Oke, kita masuk ke contoh menambah senyawa alkana yang rantai lurus. Oke, ini contoh rantai lurus ya, artinya dia tidak memiliki cabang lagi di atas ataupun di bagian bawahnya. Kita tinggal lihat berapa jumlah atom C yang menyusun senyawa ini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C. Nah, kalau dia memiliki 4 atom C, tadi ya di slide sebelumnya, kalau dia memiliki 4 atom C, maka namanya adalah butana. Berarti senyawa ini adalah butana. Nah, karena dia rantai lurus, maka di depannya kita berikan awalan huruf N untuk memberikan tanda kalau ini adalah senyawa butana dengan rantai lurus. Nah, kemudian misalkan lagi kita lihat di sini, kita hitung aja jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau jumlah atom C-nya ada 7, berarti namanya adalah heptana. Ya, di slide sebelumnya kalian bisa lihat kembali. Nah, heptana depannya kita tinggal tambahkan huruf N. Nah, seperti ini untuk penamaan dari senyawa rantai lurus. Oke, yang berikutnya. Lihat, ini apa nama senyawanya nih? Kita hitung lagi jumlah atom C-nya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kalau dia memiliki 10 atom karbon, berarti namanya adalah dekana. Nah, karena dia rantai lurus, maka kita berikan huruf N. Gitu. Oke, mudah ya. Oke, ini adalah cara untuk memberikan nama dari senyawa alkana yang rantai lurus. Kita tinggal menghitung saja berapa jumlah atom karbon yang menyusun senyawa hidrokarbon tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tata nama senyawa alkana rantai bercabang. Untuk senyawa alkana rantai bercabang, ini ada beberapa aturan yang perlu kita pahami dan nantinya akan kita terapkan dan kita jadikan sebagai pedoman dalam memberikan penamaan dari senyawa alkana rantai bercabang. Kita coba lihat dulu apa saja sih aturan-aturan yang perlu kita terapkan, baru nanti kita gunakan dalam contoh soalnya. Untuk aturan yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu rantai induknya. Rantai induk ini adalah rantai atom karbon terpanjang. Ingat rantai atom karbon. Yang namanya rantai berarti kan harus selalu berhubungan. Ya, jadi nggak boleh terputus atau gampangnya adalah garisnya selalu berhubungan. Ya, nggak boleh ada yang terpisah garisnya. Nanti akan kita terapkan di contoh soalnya. Kemudian aturan yang kedua, jika kita memiliki dua atau lebih kemungkinan dari rantai induk, maka rantai induk yang kita gunakan adalah rantai yang memiliki cabang terbanyak. Cabang ini berarti adalah gugus atau atom karbon yang di luar rantai induknya. Gitu ya. Cabang adalah atom karbon yang di luar rantai induknya. Semakin banyak rantai atom karbon, semakin banyak cabangnya, maka itu yang akan kita gunakan. Kalau kita menemukan kasus ada dua kemungkinan rantai induk yang sama. Aturan yang ketiga, kita memberikan penomoran pada atom karbon yang terdapat pada rantai induk. Ya, jadi kita dapat rantai induknya nih, dapat rantai induknya, kita berikan penomoran, kita berikan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya pada rantai atom karbon di rantai induknya. Dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kenapa? Karena cabang harus mendapatkan nomor terkecil. Kemudian aturan yang keempat, ya, cabang merupakan gugus alkil. Gugus alkil ini adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Makanya umumnya menjadi CnH2n plus 1. Nama alkilnya itu sama dengan nama alkananya. Tapi akhiran anaknya diganti menjadi il. Contoh, misalkan kalau C-nya 1, itu kan metana ya. Nah, akhiran anaknya diganti jadi il. Berarti menjadi metil. Kalau C-nya ada 3, maka itu kan nama alkananya adalah propana. Nah, akhiran anaknya kita ganti menjadi il. Berarti menjadi propil. Ini hanya digunakan kalau dia menjadi cabang atau gugus alkil. Artinya si atom C-nya berada di luar rantai induk. Oke. Kemudian
Aturan yang kelima, jika hanya ada satu cabang, maka cabang diberi nomor sekecil mungkin. Tadi ya, yang sudah saya katakan di bagian sebelumnya, cabang harus mendapatkan nomor terkecil. Yang keenam, jika terdapat dua cabang yang tidak sejenis, maka jumlah atom karbon yang paling banyak, ya cabang dengan jumlah atom karbon paling banyak, itu yang mendapatkan nomor terkecil. Kemudian yang ketiga, jika gugus cabang lebih dari satu dan sejenis, ya, misalkan sama-sama metil, tapi metilnya ada 4, maka kita perlu tambahkan awalan Yunaninya. Jadi misalkan kalau dia ada 2 metil, berarti tambahkan imbuhan di-nya, berarti menjadi dimetil. Kalau dia ada 5 metil, ya berarti penamaannya adalah menjadi pentametil, gitu ya. Jadi kita tambahkan imbuhan sesuai dengan jumlah cabangnya, kalau dia sejenis. Nah, kalau dia nggak sejenis, maka kita akan urutkan sesuai dengan alfabetnya. Jadi misalkan ada metil sama etil, maka yang kita tujuan adalah etilnya. Jadi etil dulu baru metil. Ya, urutan penamaan dari senyawa alkana kita mulai dari nomor si gugus cabangnya, kemudian nama dari cabangnya, dan kita akhiri dengan nama dari rantai induknya atau rantai utamanya. Oke, ini aturan-aturan yang perlu kita terapkan dalam penamaan dari si senyawa alkana. Untuk lebih jelasnya, maka kita terapkan dalam contoh soal berikut. Oke, ini adalah contoh dari senyawa alkana yang bercabang. Beda ya sama yang lurus tadi. Kalau lurus tadi kan ya udah tinggal lurus doang gitu, nggak ada atom karbon lagi di atas ataupun di bawahnya. Nah kalau ini dia bentuknya ya bercabang gitu. Tadi ada rantai yang tegaknya, kemudian ada atas bawahnya ada atom karbon lagi gitu. Nah, bagaimana cara menamakan ini? Tadi aturan pertamanya adalah kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Rantai induk itu harus membentuk sebuah rantai, namanya juga rantai, berarti harus membentuk sebuah rantai. Nah, gimana cara menentukannya? Kita pilih aja dulu atom karbon yang paling ujung. Misalkan saya mau mulai dari sini. Nah, kalau dia dari sini, kita tarik garis rantainya. Berarti kan dia selalu terhubung ya. Nah, misalkan saya ngambil seperti ini. Ini misalkan yang pertama yang saya pilih. Nah, kalau saya ambil seperti ini, jumlah atom C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon. Nah, misalkan saya ambil lagi, ujungnya tetap di sini ya. Saya tarik, tapi sekarang saya ke bawahin. Nah, nggak harus lurus ya. Yang penting dia selalu terhubung. Kalau ini kan antara ini selalu terhubung nih ke sini terhubung. Nah, ini sama ini terhubung. Gitu. Jadi ini kita masih bisa kita jadikan sebagai rantai induknya. Nah, berarti ini ada berapa nih kalau kita ambil garis biru? 1, 2, 3, 4, 5. Ini C2 ya. Karena dia C2 berarti ada 2 atom C, berarti kita hitungnya 2. Berarti ada 5 tambah 2, 7. Berarti kalau yang biru 7 ya. Tadi kalau yang merah ada garis merah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ada 6. Oke. Mana lagi yang bisa kita ambil? Misalkan kita mau ambil dari ujung yang sebelah sini. Kalau ngambil ujung sebelah sini, ini nggak boleh begini bentuknya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini sama ini itu nggak terhubung, gitu. Nggak membentuk sebuah simpul. Berarti kalau kita mau ngambil dari atom C yang ini, maka kita tariknya adalah sebelah sini, misalkan, gitu ya. Kita tarik ke sebelah sini, jumlah atomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Berarti kalau kita menggunakan garis yang hitam, jumlah atom C-nya juga ada 6. Terus kalau misalkan kita tariknya ke bawah, ya. Ini dari sini kita tarik ke sini ya, yang warna oranye. Set. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 ya, 6, 7. Berarti ada 7 juga ya. Oke, oranye-nya ada 7. Nah, untuk rantai induk adalah rantai dengan atom karbon terbanyak. Di sini ada yang 6, ada yang 7. Berarti yang nggak mungkin kita ambil adalah yang 6. Ini nggak boleh kita ambil. Karena harus kita ambil yang rantai paling banyak atom C-nya. Berarti kemungkinannya antara yang biru ataupun yang oranye. Oke, kita hapus dulu untuk yang hitam dan yang merah. Gitu ya. Berarti menyisakan garis oranye dan garis biru. Kalau kita menggunakan garis biru, kita lihat jumlah cabangnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah,
Kalau misalkan kita menggunakan garis biru, jumlah cabangnya ada berapa? Nah, cabang itu adalah atom C yang di luar rantai induknya. Berarti ini kan atom C di luar rantai induk ya. Ini atom C di luar rantai induk. Atom C di luar rantai induk. Ini adalah atom C di luar rantai induk. Nah, kita itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kita menggunakan rantai yang garis biru, dia ada 4 cabang. Ya. Ada 4 cabang. Tapi kalau misalkan kita menggunakan garis oranye kan tadi yang ini ya, ke sini ya. Oke, ke sini. Kita hapus dulu yang garis birunya. Ini kita hapus. Oke. Kalau kita menggunakan garis oranye ini, kita hitung cabangnya. Cabang adalah atom karbon di luar rantai induk. Berarti kan ini cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4 gitu ya. Berarti ada 4 cabang juga. Berarti untuk oranye dia adalah 4 cabang. Nah, dalam kasus ini, biru sama oranye sama-sama 7 rantai induk, jumlah atom cabangnya sama-sama 4. Nah, kalau kasusnya seperti ini, bebas. Kalian mau pakai yang biru, boleh. Mau pakai yang oranye juga boleh. Tetapi kalau misalkan jumlah atomnya berbeda, jumlah cabangnya berbeda. Misalkan yang biru cabangnya ada 5, yang oranye cabangnya ada 4. Maka yang kita ambil adalah rantai induk dengan cabang terbanyak. Seperti itu. Nah, kalau dalam kasus ini, jadi misalkan saya mau ambil yang biru saja ya tadi ya. Kita ambil yang biru. Berarti garisnya tadi ke sini ya, untuk yang biru ya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita berikan penomoran. Penomoran ini harus kita lakukan sedemikian rupa sehingga cabang terdekat itu mendapatkan nomor terkecil. Misalkan saya mulai dari sebelah kiri. Ini 1, ini C yang kedua, C yang ketiga, 4, 5, karena ini ada 2, berarti ada C6 dan ada C7 gitu ya. Kalau saya mulai dari sini, kita lihat cabang terdekat itu kan berarti yang ini ya. Cabang terdekat berarti 1, 2. Berarti cabang terdekat ada di nomor kedua. Tapi kalau misalkan saya mulainya dari sini, ini kan ada 2 atom nih, berarti 1, 2, berarti ini nomor 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan, kalau saya mulainya dari ujung yang lainnya. Nah, kalau saya mulai dari ujung sebelah sini, cabang terdekatnya ini, gitu. Cabang terdekatnya ini, berarti kita lihat, dia terikat pada atom C nomor 3. Nah, yang kita ambil adalah yang cabangnya dapat nomor paling kecil. Berarti yang mana? Berarti yang kita gunakan adalah yang ujung sebelah kiri, yang ini ya. Berarti kita mulai dari penomoran yang berwarna biru. Berarti yang merah saya hapus. Oke. Kita balik lagi. Jadi ini rantai induknya. Ini. Oke. Nah, berarti penomoran kita dapat ya, mulai dari ujung sebelah kiri. Ya, jangan dari ujung yang bawah. Karena kalau ujung yang bawah, dia cabang terdekatnya dapat nomor 3. 2 sama 3 kan lebih kecil yang 2 ya. Nah, cabang harus dapat nomor terkecil. Lalu setelah itu gimana? Setelah itu kita lihat cabangnya. Cabangnya ada apa aja? Cabang itu kan tadi berarti atom karbon yang di luar rantai induknya. Rantai induknya udah kita tandai ini, berarti cabangnya adalah ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti keempat atom ini dia adalah alkil, gitu. Gugus alkil. Kalau ada gugus alkil, berarti kita berikan nama sesuai dengan nama alkil, yaitu alkana yang akhirnya diganti menjadi il. Dalam kasus ini kan jumlah atom C-nya 1 ya. Kalau C-nya 1 kan berarti metana. Nah, metana berarti akhirnya diganti jadi il, berarti menjadi metil. Yang ini C-nya 1 juga, berarti kan metana juga. Berarti kalau dia jadi gugus alkil, ananya ganti jadi il. Ini juga sama, C-nya 1 juga, berarti dia metil juga. Ini juga sama ya, C-nya 1 juga, berarti ini metil juga. Nah, berarti ada 4 cabang yang memiliki nama metil. Jangan digabung ya, jangan. Ini ada 4 cabang nih, jumlah atom C-nya digabung. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti nanti namanya adalah butana. Berarti ananya ganti jadi il, berarti cabangnya adalah butil. Bukan gitu. Tapi tetap kita hitung satu persatu. Karena di sini dia terhubungnya sama cabang ini, berarti ini adalah cabang pertama, ini cabang kedua, cabang ketiga, dan cabang keempat. Jadi kita namakan masing-masing cabangnya itu masing-masing. Ada empat metil ya. Nah, kalau ada 4 metil, kita gabungkan saja dengan memberikan imbuhan yang Yunaninya. Gitu. Kalau 4 berarti tadi apa? Berarti tetra ya.
Kalau 4 berarti tetra. Maka kita tambahkan imbuhan tetra. Jadi kita tulis sekali aja. Jadi tetra metil. Gitu. Nah, gimana cara gabungin penamaannya? Kan tadi nomor gugus fungsinya, nomor cabangnya, nama cabangnya, baru nama rantai induknya. Nah, kita lihat nih, metil yang pertama. Metil yang pertama dia terikat pada atom C nomor berapa? Pada atom C nomor 2. Berarti ini adalah 2 metil. Metil yang kedua terikat pada atom C nomor 3. Berarti ini adalah 3 metil. Yang ketiga, yang ini berarti yang bawah ya, dia juga terikat pada atom C nomor 3. Berarti 3 metil. Yang keempat cabangnya ini, dia terikat pada atom C nomor 5 di rantai induknya ya. Berarti ini adalah 5. Nomornya kita gabungin, karena kan metilnya kita tulis jadi satu ya, maka nomor kita tuliskan bersamaan. Berarti 2,3, walaupun ada 2, tetap kita hitung 2 kali ya. Jadi 2,3,3,5 tetra metil. Gitu. Nah, rantai induknya apa? Rantai induknya kan dia tersusun dari 7 atom karbon ya. Kalau 7 atom karbon itu berarti namanya adalah heptana. Berarti ini namanya adalah tetrametil heptana. Oke. Jadi nama senyawa ini adalah 2,3,3,5 tetrametil heptana. Heptana didapatkan dari rantai induknya. Tetrametil dikarenakan cabangnya ada 4 cabang dan sejenis, yaitu sama-sama metil. Jadi kita gabung penulisannya dan kita tambahkan imbuhan Yunaninya sesuai dengan jumlah cabangnya ada berapa banyak. Nah, ini adalah penomoran atau letak si atom cabang pada rantai atom induknya. Seperti itu. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya. Di sini ada senyawa alkana lagi ya yang bercabang. Kita tentukan lagi rantai induknya. Tetap kita mulai dari ujung ya. Kita tarik garis lurus. Misalkan kita mau seperti ini. Set. Oke. Kita ambil. Ada berapa atom nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kalau dia garis merah, dia memiliki 5 atom karbon ya. 5 atom karbon. Lalu kita ganti misalkan pakai warna biru. Kita ambil dari sini lagi, set. Tapi sekarang kita ke bawahin. Ini ya. Yang lurus terus. Yang terhubung terus ya. Oke, seperti ini. Jumlah atom C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 juga. Berarti kalau biru, dia juga sama ya, 5 atom karbon. Oke, sekarang kita hitung jumlah cabangnya. Karena merah ataupun biru sama-sama memiliki 5 atom karbon. Dan nggak ada lagi rantai yang bisa kita hubungkan yang lebih dari 5 atom karbon. Sekarang kita tinggal hitung aja. Berapa sih jumlah cabangnya kalau merah ya. Kalau misalkan kita ambil yang merah, yang biru kita hapus dulu. Berarti kita lihat jumlah cabangnya. Ini cabang pertama ya. Nah, ini walaupun ada 3 atom karbon, tapi kan keseluruhan ini dia terhubung sama rantai induknya yang ini ya. Berarti ini terhitungnya adalah satu cabang gitu ya. Walaupun jumlah atom karbonnya ada 3, tapi ketiga-tiganya terhubung ke dalam satu rantai induk yang ini. Berarti dia adalah satu cabang gitu. Karena dia hanya memiliki 2 cabang. Kalau kita pakai garis merah, maka dia memiliki 2 cabang. Oke, sekarang kalau yang garis biru, oke, kita munculkan, kita buat lagi ya. Tadi yang biru itu arahnya ke bawah ya, ke sini ya. Oke. Kalau misalkan kita menggunakan garis yang berwarna biru, berapa jumlah cabangnya? Kita lihat. Ini adalah cabang yang pertama ya, di luar rantai induknya. Ini adalah cabang yang kedua. Ini walaupun ada 2 atom karbon, dia terhubung ke dalam rantai induk yang ini ya. Ya, jadi kedua-duanya bergabung terhubung sama yang ini. Maka ini dia terhitung satu cabang. Berarti cabangnya ada berapa? Berarti cabangnya ada 3 cabang. Nah, kasus seperti ini, maka yang kita ambil adalah rantai induk dengan jumlah cabang yang terbanyak. Berarti yang kita ambil adalah yang berwarna biru. Oke, berarti ini yang kita ambil. Nah, setelah itu, maka kita gunakan penomoran. Bagaimana menggunakan penomorannya? Sama seperti yang sebelumnya, dimulai dari ujung dan kita cabang terdekatnya harus mendapatkan nomor terkecil. Nah, misalkan saya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang terdekatnya berarti yang ini kan ya. Nah, kalau mulai dari sebelah kiri, berarti cabang terdekatnya terikat pada atom C nomor 2 di rantai induknya. Kalau misalkan kita lakukan penomoran dari bawah, ini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, sama-sama 5 ya.
cabang terdekatnya berarti yang mana kalau dari bawah? Dari sini ya. Nah, kalau kita ambil dari bawah, cabang terdekatnya dapat nomor 2. Dalam kasus seperti ini, dari kiri dia dapat nomor 2, cabang terdekatnya dari kanan, dari bawah juga dapat nomor 2 yang terdekatnya. Jadi kita ambil yang mana? Bebas. Mau ambil yang mana saja nggak masalah. Karena mau dari kiri ataupun dari bawah, atau cabang terdekatnya mendapatkan nomor yang sama, yaitu 2. Nah, jadi misalkan saya mau ambil yang dari kiri aja ya. Ini saya hapus. Oke, saya ambil dari kiri. Kalau kita ambil yang dari sebelah kiri, maka kita gunakan penomorannya ya dari sebelah kiri gitu. Jangan dicampur lagi sama yang dari sebelah bawah. Nah, sekarang kita lihat cabangnya ada apa aja. Ini cabang pertama, ya. Ini cabang yang kedua, ini cabang yang ketiga, gitu ya. Cabang kedua. Cabang yang pertama, jumlah atom C-nya berapa? Jumlah atom C-nya 1. Berarti metana diganti jadi il, akhiran ananya, karena dia cabang. Berarti ini adalah metil. Yang kedua, ini kan jumlah atom C-nya ada 1, 2 gitu ya, karena dia satu cabang. Berarti ini adalah etana ya. Ananya diganti jadi il, berarti menjadi etil. Yang cabang ketiga, berarti kan dia adalah metil juga ya. Oke, karena C-nya ada 1. Nah, di sini kita lihat ada gugus yang berbeda, ada metil dan ada etil. Maka kita urutkan mereka sesuai dengan urutan alfabet. Antara E sama M, itu kan duluan E ya, alfabet dari huruf depannya ya. Ini kan metil, ini etil. Berarti yang kita urutkan adalah M atau E-nya. Berarti etil kan E itu lebih dulu, berarti etil yang kita tuliskan terlebih dahulu. Berarti etil, baru kemudian metil. Nah, metilnya ada 2, ya kan? Ada yang cabang 1 metil, cabang ketiga metil juga. Berarti ada 2 cabang metil. Maka kita gabungkan penulisannya dan kita tambahkan imbuhan Yunaninya. Kalau dia ada 2, berarti kita tambahkan dimetil. Nah, baru kita berikan nomor. Etilnya dari nomor berapa tadi? Kalau kita mulai dari sini ya tadi ya, 1, 2, 3. Berarti etil terikat pada atom karbon nomor 3 di rantai induknya. Berarti ini adalah 3 etil. Sedangkan metilnya yang pertama, ini ya, jadi yang pertama, dia terhubung pada atom C nomor 2 di rantai induk. Kemudian yang ini, dia terhubung pada atom C nomor 4 di rantai induk. Berarti penomorannya adalah 2,4 di metil. Gitu. Jadi 3 etil, 2,4 di metil. Nah, untuk alfabetnya, dari dasarnya ya, ini makanya kenapa etil dulu dibandingkan dimetil. Karena bukan D-nya yang dilihat, tapi antara nama cabang awalnya. Ini kan metil sama etil sebelum ditambahkan imbuhan. Nah, baru deh setelah itu kita tambahkan nama rantai induknya. Rantai induknya kan tersusun dari 5 atom karbon. Kalau dari 5 atom karbon berarti namanya apa? Pentana ya. Berarti sini adalah 3 etil, 2,4 dimetil, pentana. Oke. Ini adalah nama senyawa dari hidrokarbon yang ada pada contoh soal yang kedua. Seperti itu. Oke, di sini ada latihan soal tentang tata nama dari senyawa alkana. Ada 3 soal pertama yang bisa kalian gunakan untuk menguji pemahaman kalian tentang materi penamaan senyawa alkana. Kembali saya sarankan kalian kerjakan terlebih dahulu. Lalu nanti hasil jawaban kalian kita samakan dengan jawaban yang sebenarnya. Oke, saya masuk ke soal yang pertama. Di sini ada senyawa alkana rantai bercabang. Kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Ingat, rantai induk adalah rantai atom karbon yang terpanjang. Misalkan saya mulai dari ujung sebelah kiri. Kalau saya ambil garis lurus seperti ini adalah rantai karbon dan tersusun dari 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 atom karbon. Kemudian kalau misalkan saya ambil garis yang lain, misalkan ini saya ambil dari sini tetap, kemudian saya ke bawah sini. Oke, saya buat ke arah sini. Maka jumlah atom karbonnya menjadi 1, 2, 3. Nah, ini kan ada C3 ya, berarti ada 3 atom karbon. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ada 3 atom karbon. Nah, dari sini saja, kalau yang coklat itu kan tadi 4 atom karbon, tapi kalau yang hijau 6 atom karbon. Berarti kita tidak mungkin menggunakan garis yang coklat, karena jumlah atom karbonnya sudah lebih sedikit dibandingkan yang garis hijau ini. Nah, kita cari lagi, adakah kemungkinan lain yang lebih panjang garisnya? Kita ambil dari ujung sebelah sini ya, yang C2 dari ujung bawah. Yang penting mulainya dari sebelah bawah, dari sebelah ujung, entah itu kiri, kanan, atas ataupun bawah.
Nanti kita tarik garis yang menghubungkan ke seluruh atom karbonnya. Kalau saya mulai dari sini dan saya tarik ke atas, ya, saya buat seperti ini. Kita hitung jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Saat ini ada C2 ya, berarti ada 2 atom C. Nah, kalau kita menggunakan garis seperti ini, jumlah atom C-nya adalah 5. Masih kalah ya, kalau hijau kan tadi ada 6, sedangkan ini baru 5. Maka kita tidak mungkin mengambil garis yang tadi. Nah, kita cari lagi. Misalkan masih dari ujung yang sama ke sini, tapi saya sekarang tariknya ke bawah. Nah, saya buat seperti ini. Kalau saya buat garis seperti ini, lalu kita hitung jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, ini ada 3, berarti 4 tambahkan 3, 7. Berarti ada 7 atom karbon. Berarti yang lebih panjang adalah yang ini. Maka yang kita gunakan sebagai rantai induk adalah yang ini. Ya, jadi dalam menentukan rantai induk, kita harus teliti dengan sedemikian rupa supaya rantai induk itu adalah rantai karbon yang terpanjang. Mulainya bebas, mau mulai dari kiri, kanan, atas, ataupun bawah, yang penting dia membentuk sebuah rantai yang panjang. Nah, dari sini berarti cabangnya yang mana? Cabang itu kan berarti atom karbon yang di luar rantai induk. Berarti kan ini ya. Ini 1, ini 2. Oke. Sekarang kita gunakan penomoran. Kalau saya mulai dari ujung bawah sebelah kiri, ini kan ada 2 atom C ya, C2. Berarti ini 1, 2 gitu ya. Lalu ke sini 3, 4, ini ada 3 atom karbon, berarti 5, 6, 7. Nah, cabang terdekatnya yang mana? Kalau saya mulai dari sebelah bawah, kiri sebelah bawah, berarti ini cabang terdekatnya. Nah, cabang terdekat ini terikat pada atom C nomor 3 di rantai induk. Oke, sekarang kalau misalkan kita mulai dari sebelah sini. Oke, ini kan C3 ya, berarti 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ini nomor 4, ini nomor 5, ini C2, berarti 6, 7. Kalau saya mulai dari ujung bawah sebelah kanan, kita lihat cabang terdekatnya berarti yang ini. Nah, dia kalau mulai dari sebelah sini, nomornya di nomor 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Masih kalah kan ya? Kalau kita mulai dari sebelah kiri bawah, cabang terdekatnya dapat nomor 3. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan bawah, cabang terdekatnya dapat nomor 4. Maka yang kita gunakan adalah penomoran yang dari ujung kiri sebelah bawah gitu ya. Yang ini ya yang kita gunakan. Berarti sekarang kita tinggal cek cabangnya. Ini cabang pertama, ini cabang kedua. Cabangnya memiliki satu atom C, berarti ini adalah metil. Yang ini juga memiliki satu atom C, berarti ini juga metil. Sama-sama metil, berarti kita gabung. Ya, ada 2 atom, berarti kita tambahkan imbuhan di menjadi dimetil. Sekarang kita cek nomornya. Metil yang pertama terikat pada atom C nomor 3. Metil yang kedua terikat pada atom C nomor 4. Berarti namanya adalah 3,4 dimetil. Nggak ada lagi cabangnya, tapi kita buat rantai induknya tadi ada 7 atom karbon. Kalau 7 atom karbon itu berarti dia adalah heptana. Maka nama senyawa ini adalah 3,4 dimetil heptana. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Sama, kita cari dulu rantai induknya. Misalkan ini adalah kemungkinan pertama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom karbon ya. Kemudian saya cari lagi. Saya tarik garis. Misalkan dari sini juga tetap. Ini saya tarik. Tapi saya ke bawahin. Nah, saya buat seperti ini. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih 6 ya. Ini yang 6, sedangkan yang lurus tadi 7. Berarti kan yang lebih panjang adalah yang ke-7. Oke, berarti ini kita hapus. Kita cari lagi kemungkinannya. Misalkan saya ambil dari ujung sebelah sini. Saya tarik. Kemudian saya buat ke sini ya. Yang penting masih berhubungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya. Berarti masih kalah. Maka yang kita ambil adalah rantai karbon yang terpanjang. Berarti ini adalah yang terpanjangnya. Oke. Berarti di sini kita punya berapa cabang? Ini ya, 1, 2. Oke. Ini 3 atom karbon bergabung membentuk satu cabang terhubung pada atom C yang ini. Oke. Beda ceritanya kalau misalkan gini, ini ada rantai induk, ya. Misalkan ini rantai induk, kemudian ini ada C2 gitu ya. Kemudian sini ada atom C lagi. Nah, berarti ini hitungannya adalah 3 atom karbon tapi terpisah gitu ya. Berarti ada yang di bawah, ada yang di atas. Maka ini hitungannya adalah 2 cabang. Tapi kalau ini 3 atom karbon bergabung kemudian terhubung pada atom C yang ini. Nah, berarti ini adalah satu cabang hitungannya. Oke, jadi hati-hati dalam menghitung cabangnya.
Kalau dia satu kesatuan terhubung sama rantai induk, berarti itu satu. Tapi kalau dia dibuat terpisah seperti ini, bawahnya ada cabang, atasnya ada cabang, berarti dia adalah dua cabang. Oke. Oke, sekarang kita buat penomorannya. Di sini C-nya kalau kita mulai dari sebelah kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti cabang terdekatnya dia, ya, cabang terdekatnya dia dapat nomor 2. Tapi kalau misalkan kita mulai dari ujung sebelah kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti cabang terdekatnya ini, dan dia dapat nomor 4. Nah, berarti kan yang kita ambil adalah cabang terdekat mendapatkan nomor terkecil. Maka yang kita gunakan adalah yang penomoran dari ujung sebelah kiri. Dari ujung sebelah kiri. Saya kita buat lagi tadi garisnya ini ya. Oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini cabang pertama, C-nya adalah 1, berarti dia memiliki nama metil. Nah, ini cabang kedua dengan jumlah atom karbonnya adalah 3. Seharusnya propil, ya, karena dia jumlah atom 3, seharusnya propil. Namun, perlu kita pahami bahwa untuk propil itu ada dua jenis. Ada propil dan ada isopropil. Bedanya apa antara propil dengan isopropil? Kalau propil, yang terhubung ke rantai induk itu adalah atom karbon primer. Ya, jadi gini, misalkan saya punya rantai induk nih, ya, ini adalah rantai induknya. Kemudian terhubung sama atom karbon, propil ya, cabang dengan 3 atom karbon. Nah, di sini kalau kita lihat atom karbon yang ini, dia kan mengikat satu atom karbon doang nih, berarti adalah C primer. Nah, kalau C primer yang terhubung ke rantai induk, maka dia adalah propil. Nah, tetapi kalau misalkan saya punya rantai induk, nah gambarnya begini, yang terhubung sama rantai induk kan yang ini ya, dan dia mengikat dua atom lain. Berarti ini adalah C sekunder. Maka ini adalah isopropil. Ataupun gambar seperti ini. Kalau gambaran seperti ini kita lihat, yang terhubung sama rantai induk kan C yang ini ya. Nah, C yang ini mengikat dua atom C yang lain. Ya, rantai induknya diabaikan. Rantai induknya diabaikan. Di sini atom C-nya mengikat dua atom karbon yang lain. Ini dan ini. Ini adalah C sekunder. Maka ini adalah isopropil. Itu bukan profil. Nah, jadi perlu hati-hati untuk profil dan juga butil ya. Nanti butil ada lagi, ada butil, ada sekunder butil, ada isobutil, dan ada tersier butil. Nah, untuk profil, kalau C primer yang terhubung ke rantai induk, maka dia adalah profil. Tapi kalau C sekunder yang terhubung ke rantai induk, dia adalah isopropil. Gitu. Nah, kalau butil, dia jenisnya lebih banyak lagi. Saya gambarkan. Misalkan di sini ada rantai induk ya. Ini ada rantai induk. Kalau butil itu kan berarti dari butana ya. Berarti C-nya 4 ya. Misalkan ini rantai induk. Nah, yang terhubung sama rantai induknya adalah C primer. Ini ya. Ini C primer. Kalau bentuk seperti ini, maka ini adalah butil. Ini yang jenis yang pertama. Jenis yang kedua, misalkan saya punya rantai induk ya. Kemudian ada butil seperti ini, tapi gambarnya nggak lurus gitu, atau membentuk huruf T ya, bebas, bisa seperti ini, bisa juga dia membentuk huruf T, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini, tapi tetap dia ini yang terhubung adalah C primernya karena dia hanya mengikat satu atom karbon yang lain. Kalau bentuknya seperti ini dengan C primer yang terhubung ke rantai induk tapi rantai cabangnya nggak lurus gitu ya, maka ini adalah isobutil. Oke. Sedangkan yang jenis yang ketiga, misalkan nih ada rantai induk, kemudian yang terhubung ke rantai induknya adalah C sekunder, seperti ini. Nah, ini kan dia mengikat dua atom C yang lain. Di kiri ada atom C, kanannya ada atom C. Dia terhubung ke rantai induk. Maka ini adalah sekunder butil. Nah, jenis yang keempat, misalkan ada rantai induk, gitu ya, ada rantai induk, kemudian yang terhubung ke rantai induknya adalah atom C tersier, kayak gini. Nah, ini kan ya atom C yang terhubung ke rantai induk dan dia mengikat 3 atom C yang lain. 1, 2, 3. Maka ini namanya adalah tersier butil. Perlu kalian pahami perbedaannya ya, profil isopropil
butil, isobutil, sekunder butil, dan juga tersier butil. Dari jenis-jenisnya atau dari atom karbon yang terhubung dengan rantai induknya. Makanya penting di awal kemarin kita mengawalnya dengan mempelajari jenis atom karbon. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ini. Nah, ini saya hilangkan. Oke, berarti ini namanya tadi adalah isopropil ya, metil dan isopropil. Antara M dengan I duluan mana abjadnya? Karena kan dia beda jenis ya. Duluan I ya, berarti yang kita gunakan adalah isopropil, baru metil gitu ya. Nah, lihat nomornya. Isopropil terikat pada atom C nomor 4 di rantai induk. Berarti ini adalah 4 isopropil. Metilnya terikat pada atom C nomor 2 di rantai induk. Berarti ini adalah 2 metil. Lalu atom induknya terdiri dari 7 atom karbon. Berarti heptana lagi ya. Oke. Seperti ini. Jadi namanya adalah 4 isopropil, 2 metil, heptana. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Ini pun sama, kita tentukan rantai induknya. Misalkan ini saya ambil dari sini ya, rantai induknya. Nah, dari sini. Rantai induknya. Kita lihat ada berapa atomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom karbon ya. Kita cari ada nggak yang lebih panjang dari 7 atom karbon. Misalkan saya mulai dari sini. Oke, misalkan saya mulai ke sini. Set. 1, 2, 3, 4, 5. 5 doang. Berarti enggak kalah ya. Berarti ini kita hapus yang merah. Oke, kembali lagi ya. Berarti ini adalah rantai yang terpanjang ya. Kalau mulai dari sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Kalau mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tetap yang terpanjang adalah yang bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita gunakan adalah rantai yang terpanjang. Nah, kita lakukan penomoran. Mau mulai dari mana? Kalau kita mulai dari ujungnya kanan atas, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita mulai dari sini, cabang terdekatnya kan yang ini ya. Berarti dia terikat pada atom C nomor 3. Berarti cabang terdekat dapat nomor 3. Tapi kalau misalkan saya mulainya dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabang terdekatnya yang mana? Yang ini ya, cabang terdekatnya. Dan dia dapat di nomor 3 juga. Kalau mulainya dari yang bawah. Sama aja, mau mulai dari atas, cabang terdekat dapat nomor 3. Mau mulai dari bawah, ternyata cabang terdekat juga dapat nomor 3. Nah, kalau kasus seperti ini, berarti bebas. Mau mulai dari mana penomorannya? Terserah kalian. Nah, misalkan dalam kasus ini, saya mengambil penomoran yang dari sebelah bawah. Oke. Sekarang kita tentukan cabangnya. Tadi ini rantai induknya ya. Oke. Ini cabang pertama. Jumlah atom C-nya 1, berarti dia adalah metil. Ini cabang kedua, jumlah atom C-nya 1 juga, berarti dia adalah metil juga. Ini adalah cabang kedua yang terdiri dari 2 atom karbon, maka dia adalah metil juga. 2 atom karbon berarti dia etana, jadi etil ya. Sedangkan yang ini 1 atom karbon, maka dia adalah metil. Gitu. Nah, ini bedanya ya. Di sini dia ada 3 atom karbon yang bergabung kemudian terhubung ke dalam rantai induk. Ini hitungannya 1 cabang. Tapi kalau dia nomor 3, ini ada 3 atom karbon juga nih. Tapi di sebelah kiri dan sebelah kanan mereka terpisah. Maka hitungannya adalah 2 cabang. Begitu. Oke, sekarang kita buat abjadnya. Etil dengan metil, kan duluan E ya. Berarti etil dulu yang kita tulis, baru kita tulis yang metilnya. Metilnya ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Ada 3 cabang metil. Berarti kita gabungkan dan kita tambahkan imbuhan binarinya. Kalau 3 itu berarti kan tri ya. Berarti ini adalah tri metil. Baru kita masukkan nomornya. Etil itu terikat pada atom karbon nomor 4 di rantai induk. Berarti ini adalah 4 etil. Sedangkan metilnya terikat pada nomor 3, 4, dan 5. Berarti ini adalah 3,4,5 trimetil. Rantai induknya 7 ya. Berarti dia adalah heptana. Ini. Gimana? Apakah jawaban kalian sudah benar? Oke, kalau belum benar, silakan dipelajari kembali agar bisa lebih memahami materi ini dan kedepannya tidak salah lagi dalam menentukan nama dari senyawa alkana. Oke, saya lanjut untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, ini adalah tipe soal yang agak berbeda ya dibandingkan yang 3 soal pertama. Untuk tipe soal seperti ini, kita harus menggambarkan terlebih dahulu struktur dari senyawa alkana ini.
Dan baru kita bisa namain. Karena kalau kayak gini kita bingung menamainnya. Apakah dia rantai lurus atau rantai bercabang. Nah, cara membuka strukturnya adalah perlu kalian ketahui kalau dia ada CH3 atau mungkin nanti ada misalnya ya CH3, C2H5, C3H7 gitu ya, C3H7 atau C4H9 ya. Nah, ini adalah cabang ya. Dari mana tahu cabang? Karena rumusnya ya, rumus umumnya adalah Cn H2n plus 1. C-nya 1 hanya berarti 2 kalikan 1 tambah 1. Ini pun sama. Berarti ini adalah cabang. Ini adalah gugus alkil. Gugus alkil tidak boleh kalian letakkan di tengah-tengah. Ya, sekali lagi, gugus alkil jangan kalian letakkan di tengah-tengah. Berarti kalian buat sedemikian rupa agar si alkilnya ini ada di ujung. Ya, bisa ujung kanan, ujung kiri, atas ataupun bawah. Sesuai dengan di mana dia letaknya gitu. Apakah kita bisa meletakkan di sebelah kiri, sebelah kanan, atau atas ataupun bawah. Misalkan kayak ini. Di sini dia ada CH3 2. Berarti ada 2 CH3. Nah, gambarnya nggak boleh begini. Nggak boleh CH3, CH3. Baru nanti kita gabungkan dengan CH seperti ini. Ini nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena nanti atom C-nya dia memiliki 5 tangan. Nih, atom C yang ini dia memiliki 5 tangan. Ini ada 1 garis, ini ada 2 garis. Tadi kan udah ada 2 garis, lalu nambah lagi atom hanya 3. Berarti dia total punya 5 garis nih. Nah, ini nggak boleh. Karena atom C itu hanya boleh memiliki 4 garis. Nah, berarti gimana caranya? Oke, cara membukanya adalah kita tulis dulu nih 1 CH3 ya. CH3, lalu kita hubungkan ke CH yang ini, baru nih CH3-nya kita letakkan ke bawah gitu. Nah, letakkan ke bawahnya juga jangan berhubungan sama CH3 lagi, tapi dengan gugus yang berikutnya. Baru kita tambahkan CH ini. Nah, ada CH3 lagi kan? CH3-nya jangan kita letakkan di tengah-tengah sini, nggak boleh. Baru kita gabungin CH lagi, nggak boleh. Nanti atom C-nya jadi berlebih garis ikatannya. Berarti kita buat ke bawah atau ke atas boleh. Misalkan saya buat ke bawah CH3. Lalu kita geser lagi CH, ada CH3 lagi kan? Nah, ada CH3 lagi, berarti kita letakkan atas ataupun bawah. Karena nggak mungkin ke kanan lagi, kiri juga nggak boleh. Berarti atau atas atau nggak bawah. Misalkan saya taruh di atas. Ini CH3. Kemudian ada CH2. Ya udah, tulis saja. Biasanya itu dia isi CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ini dituliskan dalam kurung ya. Jadi dia dikurungin. Nah, itu artinya dia sebagai cabang gitu. Baru kita gabungkan lagi ke ini C ya. Lalu CH3 3 kali. Nah, CH3-nya ada 3. Kita buat sedemikian rupa supaya nggak ada di tengah-tengah. Berarti di mana? Kita taruh di ujung kanan. Karena udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada atom C lagi. Kita taruh sebelah kanan 1, kita taruh sebelah bawah 1, kita taruh di atas 1 gitu. Ya, jadi kalau ada gugus alkil dengan rumus CnH2n plus 1, jangan diletakkan di tengah-tengah. Kalian letakkan sebelah kiri kalau dia memang ada di sebelah kiri, kalian letakkan di sebelah kanan kalau memang dia ada di ujung sebelah kanan, atau kalian letakkan di atas ataupun bawah kalau dia letaknya di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, barulah dari sini kita tentukan rantai terpanjangnya. Nah, kalau ini berarti rantai terpanjangnya kita tinggal tarik garis lurus saja nih. Ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari bawah juga bisa sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi untuk lebih mudah saya ambil dan garis lurus saja. Intinya adalah rantai induk itu adalah rantai atom yang terpanjang. Bisa lurus, bisa juga yang tidak lurus. Tapi kalau yang lurus sudah terpanjang, ambil aja yang lurus. Nah, sekarang kita lihat. Cabangnya berarti yang mana? Berarti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penomorannya dari mana nih? Kalau kita mulai dari sebelah kiri, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabang terdekat dapat nomor 2. Nah, tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Cabang terdekatnya berarti yang ini ya. Oke, kalau kita mulai penomor dari sebelah kiri, cabang terdekatnya kan yang ini ya. Nah, dia dapat nomor 2. Nah, tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, cabang terdekatnya kan ini dan ini. Ada 2 cabang terdekat. Dan ini dapat nomor 2 juga. Sama-sama nomor 2. Cuma bedanya, kalau kita mulai dari sebelah kiri, hanya 1 cabang yang mendapatkan nomor 2. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, maka ada 2 cabang yang mendapatkan nomor 2. Maka kita ambil yang mana? Yang ambil adalah yang sebelah kanan. Karena lebih banyak cabang yang mendapatkan nomor terkecil. Jadi penomoran yang kita ambil adalah penomoran dari sebelah kanan. Ini saya hapus ya. Karena kita ambil yang dari sebelah
kanan. Oke. Ini kita hapus. Oke. Sekarang kita buat penomorannya ya. Ini tadi ada garis ya di sini ya. Ini ada CH3 lagi. Oke. Berarti cabangnya yang mana? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama metil ya, karena atomnya 1, 1, 1, 1, 1. Berarti metil. Nah, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti kita gabungkan penulisannya, tapi kita tambahkan imbuhan. 5 itu berarti penta ya. Nanti ini kita tambahkan pentametil. Nomornya gimana? Ya udah kita hitung dari sebelah kanan kan tadi ya. Ini yang ini di nomor 2, ini di nomor 2 juga. Berarti kita tulis 2 kali walaupun sama-sama di nomor 2. Kemudian C ini di nomor 4, berarti koma 4. Yang ini C-nya di nomor 5 ya. Sedangkan yang ini yang terakhir di nomor 6. Berarti ini ya. Nah, 2,2, 4, 5, 6 pentametil. Rantai induknya tadi berapa atom karbon? 7. Berarti adalah heptana. Ini adalah nama dari senyawa hidrokarbon yang ada pada soal nomor 4. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, buka dulu strukturnya. Cara ngebuka strukturnya adalah kalau ada CH3, C2H5, C3H7, ataupun C4H9, ataupun mungkin yang lainnya ya, yang penting dia ada gugus alkil dengan rumus umum CnH2n+1, maka kita tidak boleh meletakkannya tidak di tengah-tengah. Tapi kita harus buat strukturnya, dia kita gambarkan sebelah kiri, ujung kiri, ataupun ujung kanan, atau kalau dia memang di tengah-tengah, berarti kita tanya di atas atau di bawah. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba yang soal nomor 5 dengan tipe soal yang sama juga. Oke. Seperti ini ya. Ya sama, CH3 2 kali. Maka kita tidak boleh menggambarnya seperti ini. Ini nggak boleh. Gitu. Atau gambarnya seperti ini lagi. Tidak terlalu di ujung bawah, tapi namanya begini. CH3, CH3, CH. Ini juga nggak boleh. Karena nanti dia akan memiliki, nih yang ini, akan memiliki kelebihan garis di atom C-nya. Berarti gimana cara gambarnya? Ya sama seperti yang sebelumnya. Berarti kita taruh dulu satu CH3 di ujung sebelah kiri, seperti ini. Baru kita hubungkan dengan gugus yang sebelah kanannya. Nah, CH3-nya ini baru kita letakkan di sebelah bawahnya, atau sebelah atasnya. Jangan juga CH3-nya satu di kiri, satu di kanan sini, jangan. Tapi tetap di posisi yang berdekatan dengan gugus berikutnya, yaitu yang ini. Jadi kita satu kita letakkan di sebelah kirinya dia, satunya lagi kita letakkan di atas ataupun di bawahnya dia. Baru kita hubungkan dengan CH2. Nah, kalau CH2 di dalam kurung, berarti ini kita tinggal lurusin aja sesuai dengan berapa banyak jumlah atom CH2-nya. Di sini kan CH2 4, berarti kan ada 4 molekul CH2. Berarti kita tinggal buat lurus aja. CH2, CH2, CH2 4 kali ya. Gitu. Nah, bedanya gitu. Kalau CH2, karena CH2 bukan gugus alkil. Jadi kita tinggal buat lurus aja rantainya. Supaya lebih mempermudah kita dalam menentukan rantai induknya nanti. Gak usah dibuat atas bawah, nggak usah. Tapi kalau CH2, kita bikin dia lurus aja. Kemudian kita hubungkan dengan atom berikutnya, yaitu sini C ya. Ini C. Nah, CH3 2 kali. Berarti ada 2 atom CH3 yang berhubungan dengan C yang ini. Gimana caranya? Jangan taruh di sebelah kanan, karena sebelah kanannya ada atom lagi nih, ada dia. Berarti kita taruhnya di atas ataupun di bawah. Jadi ini kita taruh CH31, ini ada CH3 lagi. Baru kita hubungkan dengan yang gugus berikutnya, yaitu CH. Nah, setelah CH ada C2H5. C2H5 kan gugus alkil juga ya. Ada 3 kali. Berarti gimana cara taruhnya? Karena ini udah nggak ada gugus lagi sebelah CH, maka kita letakkan di sebelah kanan nggak apa-apa. C2H5-nya di ujung sebelah kanan. Baru sisanya 2 lagi di bawah dan satunya lagi di atas. Gini ya, C2H5. Oke, tapi kalau kita lihat dari penggambaran ini ada kekeliruan di soalnya ya. Karena kalau kita gambarkan seperti ini C-nya udah berlebih. 1, 2, 3, 4. Udah punya 4 garis, tapi dia masih mengikat satu atom H lagi. Jadi kan dia jadi berlebih, jadi berlima. Jadi kemungkinan di sini soalnya dia tidak ada atom H-nya. Ini kita hilangkan aja atom H-nya ya. Berarti ini kita hapus atom H-nya. Ya, ini ada kesalahan dalam penulisan soal. Karena kalau seperti ini, atom C-nya ini berlebih tadi garisnya. Oke, kita anggap saja hanya nggak ada. Nah, setelah ini, maka kita buat garis rantai induknya. Ini pun sama, kita tinggal buat yang lurus saja. Kenapa yang lurus? Karena ini udah terpanjang. Silakan kalian cek. Kalian mau ambil ke atas ini juga sama-sama. Sama aja jumlahnya, ke bawah juga sama aja jumlahnya.
Gitu. Nah, kita tinggal hitung deh, ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 2 ya, berarti 9, 10. Oke, penomoran mulai dari mana? Penomorannya kita lihat. Kalau mulai dari sebelah sini, 1, 2. Cabang terdekat yang ini ya, dapat nomor 2. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, berarti ini kan C2 ya, berarti ada 2 atom ya. 1, 2, ini 3 berarti ya. Nah, cabang terdekatnya dapat nomor 3. Tetap yang kita ambil adalah yang cabang terdekat mendapatkan nomor terkecil. Karena kalau dari sebelah kanan, cabang terdekatnya dapat nomor 3, dari sebelah kiri dapat nomor 2. Maka yang kita ambil adalah dari yang sebelah kiri. Oke, ini kita hilangkan. Oke. Jadi kita hitung kembali ya. Ini tadi ya rantai induknya. Kemudian ini C-nya 1 ya, berarti ini adalah metil. Ini C-nya 1 juga, berarti dia adalah metil juga. Ini C-nya 1, berarti dia adalah metil. Sedangkan yang ini C2, berarti ada 2 atom C sebagai cabang, maka dia adalah etil. Ini juga sama, C2H5 ya, jadi dia adalah etil. Ada etil dan ada metil. Maka yang kita lakukan adalah alfabetnya ya, berarti etil dulu, baru metil. Nah, etilnya ada di nomor berapa? Maka dari sini ya nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang atas dapat nomor 8, yang bawah juga di nomor 8. Jadi kita tulisnya 2 kali. 8,8. Ada 2 etil kan? Maka kita tambahkan imbuhan di etil. Nah, metilnya ada berapa nih? Metilnya ada 1, 2, 3. Nanti kita tambahkan imbuhan trimetil. Nah, di nomor berapa aja? 1, 2. Jadi nomor 2. Kemudian di sini 3, 4, 5, 6, 7. Di nomor 7 ya. Atas nomor 7 bukan nomor 7. Berarti 2,7,7 trimetil. Oke, berarti nama senyawanya adalah 8,8 di etil. Kemudian 2,7 2,7,7 trimetil, dan rantai induknya tadi 10 atom karbonnya. Jadi kalau 10 atom karbon itu adalah dekana. Kan ini adalah nama senyawa dari si hidrokarbon ini. Gitu. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika kalian menemukan tipe soal yang seperti ini, maka langkah yang kalian harus lakukan terlebih dahulu adalah dengan membuka strukturnya. Kita gambar strukturnya. Cara menggambarkan strukturnya adalah kalau kalian bertemu dengan gugus alkil, yaitu gugus di dalam kurung yang memiliki rumus umumnya CnH2n+1, maka kalian harus meletakkannya di ujung kiri ataupun ujung kanan atau atas maupun di bawah. Jangan diletakkan di tengah-tengah molekulnya. Tapi kalau kalian menemukan CH2 di dalam kurung, itu berarti kalian tinggal membuat garis lurus aja sesuai dengan berapa banyak jumlah atom, jumlah gugus CH2 yang diminta. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa dipelajari kembali ataupun ditinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, sebelum saya akhiri video yang ini, video part kedua ini, saya coba tipe soal yang berikutnya ya. Di sini ada menggambarkan struktur dari senyawa yang sudah diketahui, yaitu 3 etil, 2 metil, heksana. Kita gambarkan strukturnya. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka mudahnya adalah kalian gambarkan dulu rantai induknya. Itu adalah heksana. Heksana itu kan berarti C-nya ada 6. Berarti kalian gambarkan dulu 6 atom lurus aja gitu. Nggak usah dibuat ribet-ribet, tapi kalian buat lurus aja. Nah, penomoran yang bebas, terserah kalian, karena dia kalian menggambar sesuai dengan nama yang diberikan, tapi konsisten. Kalau kalian mulai dari sebelah kiri, udah kiri aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 etil, berarti di C nomor 3 ini ya, ada cabang yang namanya etil, yaitu adalah C-nya 2, gitu. Kalau etil kan C-nya 2. Kemudian 2 metil, berarti di nomor 2 ada cabang metil, C-nya 1. Nah, kita lengkapi atom hidrogennya. Ingat, kalau dia alkil kan tadi rumusnya apa? Cn H2n plus 1. Kalau C-nya 1, berarti hanya berapa? Berarti hanya adalah 3. Kalau hanya C-nya 2, berarti kan C2H2 kalikan 2 tambah 1. Berarti C-nya 5 ya. H-nya berarti 5. Berarti adalah C2H5. Barulah yang rantai induknya. C yang ini baru punya satu garisan, berarti kurangnya 3. Berarti tambahkan 3 atom H. Atom C yang ini sudah punya 3 garis. 1, 2, 3. Berarti kurang 1 garis lagi. Maka tambahkan 1 atom H. Ini pun sama. Sudah punya 1, 2, 3 garis. Kurang 1 lagi. Berarti tambahkan H. C yang ini
punya 1, 2. Berarti kurangnya 2 lagi ya, maka tambahkan 2 atom H. Ini pun sama, 1, 2. Berarti tambahkan 2 atom H. Yang terakhir, dia baru punya 1 garis. Karena atom C harus punya 4 garis, berarti kan kurangnya 3 ya. Berarti kamu tambahkan 3 atom hidrogen. Seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk menggambarkan struktur dari senyawa hidrokarbon yang namanya sudah diketahui. Oke. Berikutnya lagi. Ada 3,3 dietil, 2,2 dimetil, 4,4 dipropil, dekana. Sama, gambarkan dulu rantai induknya. Dekana, berarti C-nya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nomornya bebas. Misalkan sekarang nomornya mau dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan kayak gini ya. Nah, berarti kita lihat nih. 3,3 dietil. Berarti di C nomor 3 ini ya, dia ada 2 cabang, yaitu etil. Etil itu kan C-nya 2 ya. Berarti kita letakkan di atas dan di bawahnya kayak gini. Nah, kemudian 2,2 dimetil. Berarti di C nomor 2 ada 2 metil. Di sini kita taruh satu di bawah, satu lagi di atas. 4,4 di propil. Berarti di 4-nya ini ya, berarti ada propil. Propil itu berarti C-nya 3. Ini C-nya 3. Nah, kita tinggal lengkapi. Kalau metil berarti CH2N plus 1 ya pedomannya. Itu adalah CH3, ini CH3, ini berarti C2H5, ini juga C2H5, ini berarti C3H7, ini juga C3H7. Kita tinggal lengkapi atom hidrogennya. Lengkapi atom hidrogen, ini garisnya baru 1 ya, garisnya baru 1, berarti kurangnya 3 lagi, berarti adalah H3. C yang ini garisnya udah punya 2, kiri dan kanan, berarti kurangnya 2 ya, berarti H2, yang ini juga udah punya kiri dan kanan, 2 garis, kurangnya 2 lagi, ini juga kurangnya 2 lagi, berarti H2, ini kurang 2 garis, H2, ini kurang 2 garis, berarti H2, yang ini udah lengkap ya, kiri ada, kanan ada, atas ada, bawah ada. Jadi nggak usah tambahin H lagi. Ini juga sama. Kanan ada, kiri ada, atas ada, bawah ada. Berarti nggak usah ditambahin H lagi. Kemudian yang terakhir, yang ini ya. Berarti kiri ada, kanan ada, atas ada, bawah ada. Ada 4 ya. Dan nggak perlu kita tambahkan atom hidrogen lagi. Terakhir yang ini, dia udah punya 1 garis. Baru punya 1 garis. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 3. Maka kita tambahkan 3 atom hidrogen. Nah, ini adalah rumus struktur dari si senyawa hidrokarbon yang namanya sudah diketahui. Oke, nah, sampai sini dulu video part kedua mengenai tata nama dari senyawa alkana. Silakan dipelajari kembali materinya. Dan jika ada kesulitan ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.